Satu, kita gunakan konsep atau cara kaidah istishab. Istishab itu narik dalil. Apa yang nggak ada di zaman Nabi terjadi di zaman kita pakai dalil yang cocok. Namanya istishab. Kita tarik. Ya, istishab dari sahab. Sahab itu narik. Contohnya apa? Wala taqtulu anfusakum, dan jangan bunuh diri Anda. Dokter bukankah berfatwa rokok membunuh? Rokok menyebabkan kanker, rokok bikin impoten, rokok bikin keguguran, rokok bikin darah tinggi, ya, rokok bikin mandul, ya, dan seterusnya. Kalau seandainya ini disebutkan di zaman Nabi, pasti sudah dilarang waktu itu. Ya, karena nggak akan berbenturan antara apa? Sesuatu yang bahaya dan yang halal nggak akan bersatu. Dan ini bahaya. Bahaya untuk kita juga. Bahkan disebutkan dokter membunuh pelan-pelan. Berarti nggak boleh. Ya, walaupun pelan-pelan. Di tempat kita ada anak muda 17 tahun baru belajar ngerokok. Karena tinggal di tempat dingin. Ngerokok 2 bulan rutin. Sekali ngerokok langsung 2 pak, 3 pak. Hitungan 2 bulan paru-parunya sudah bocor, kebakar semua. Ya. Wah, ada yang kena kanker, kanker lidah, kanker lambung, menjalar ke paru-paru. Ya, ada yang juga perempuan kanker rahim, perempuan keguguran, darah tinggi. Wah, banyak sekali efeknya. Gak mungkin syariat mengizinkan, mustahil. Ya, kemudian berikutnya hadis Nabi, la doror wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri kita, gak boleh membahayakan orang lain. Bahkan kata dokter, perokok pasif lebih berasa dampaknya dari perokok aktif. Berarti kedoliman kita kepada orang sekitar lebih membahayakan daripada kita sendiri. Sampai kami mendapati dari kisah seorang dokter mendapati anak kecil meninggal. Kemudian diperiksa sama ahli forensik. Ternyata gara-gara asap rokok masuk ke paru-paru si bayi yang di bawah 1 tahun. Kemudian bapak ibunya ditanya, pengakuan bapaknya, demi Allah saya nggak pernah ngerokok kecuali di luar rumah. Kalau di dalam rumah ada anak saya nggak ngerokok. Ternyata kata dokter, asap rokok yang nempel di pakaian bapak ketika gendong si bayi berdampak ke paru-parunya. Nah, warokok di masa silam kakek moyang kita masih mending, tembakau dilinting dibakar. Sekarang tembakunya hanya berapa persen? Yang 7.000 bahannya semuanya racun. Ya, dan membahayakan. Subhanallah. Disebutkan nikotin pernah diteliti. 1 tetes nikotin dimasukkan ruangan kamar 3x3 meter, anjing dimasukkan, ditutup 5 menit, hidupin AC, anjing mati. 1 tetes nikotin. Kemudian juga bahan rokok diteteskan di kulit anjing, kulitnya jadi terbakar. Nah, ini menunjukkan sekali lagi apa? Jelas bahaya. Nah, memang nggak disebutkan di zaman Nabi, tapi dari ini ditariklah. Pertama, hukumnya rokok mubah. Dokter kemudian meneliti, oh ternyata bahaya. Naik hukumnya menjadi makruh. Yang bilang mubah siapa? Para ulama. Dari apa? Pengakuan dokter. Pertama masih nggak mengapa. Setelah banyak muncul kasus, dokter baru bilang ke ulama, Pak Ustadz, Pak Yai, Gus, para alim ulama, ini rokok ternyata bikin kayak gini. Baru naik menjadi makruh. Kemudian dokter lagi bilang, nyampaikan, gak boleh rokok dijual kecuali ada tulisan di bungkus rokok. Sebenarnya pemerintah gak setuju, tapi gimana? Ada pajak yang besar. Ya, sebenarnya kalau mereka mau dihentikan, kalau tahu bahaya. Pemilik pabrik rokok aja gak ngerokok. Nah, wa subhanallah, ketika tahu hukumnya gini, naik hukumnya menjadi diharamkan. Nah, subhanallah, cara terapi rokok yang terbaik. Kami coba permen cengkeh lama, propolis lama, pakai terapi bekam di kepala lama, yang simple betul-betul pintas diruqyah. Karena orang mengatakan rokok itu gak ada lezat-lezatnya, gak ada manfaatnya. Ya, ketika kita tanya para perokok, fitrahnya baik, pertama bilang gak enak. Lama-lama dia mengatakan enak, karena beda sudah. Ternyata subhanallah, ketika pernah kami meruqyah beberapa orang, ya betul-betul
dia orang teras atas dan pingin tobat. Ya, pertama kita sampaikan, Pak, Bapak tahu hukumnya rokok enggak? Tanpa sebut nama ya, karena mungkin orang terkenal beliaunya. Ya, Bapak betul pengen berhenti rokok? Ya, betul rokok, pengen berhenti. Tahu hukumnya enggak? Ya, tahu sih. Bahayakan orang lain enggak? Iya sih. Kalau gitu baik enggak? Ya enggak. Kenapa ngerokok? Ya ikut teman-teman aja. Gitu. Baik. Sekarang coba Bapak lepaskan semua, tobat sama Allah. Syaratnya tobat sebutin. Setelah itu diruqyah hanya sebentar. Selesai itu tentunya tobat dan ruqyah. Kemudian ngerokok, apa kata beliau? Kok rokok rasanya pahit, Ustadz? Iya. Yang bikin manis korin, jin yang ada di tubuh Anda.